Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Wahyudi. Di video kali ini mengulang dari materi sebelumnya, tetapi yaitu mengenai regresi data pada Excel. Namun di video kali ini saya akan menerangkan mengenai regresi linear pada berganda 3 variabel. Dasarnya sama, yaitu regresi linear sederhana. Ini adalah metode statistik yang fungsinya untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X atau disebut dengan prediktor terhadap variabel akibatnya Y atau disebut dengan respons. Dan biasanya regresi linear sederhana ini digunakan untuk peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Kita masuk ke contohnya, yaitu ini sudah saya sediakan tabel mengenai siswa, nilai akhir kimia, ujian, frekuensi yang bolos, dan nilai kuis. Dan juga di tabel ini sudah tertera nilai-nilai dari yang sudah dikumpulkan oleh tabel tersebut atau oleh gurunya atau dosen. Selanjutnya yaitu kita lihat di sini ada gambar mengenai langkah-langkah regresi linear berganda. Di sini ada tabel penolong Y, X1, X2 hingga X3 kuadrat. Sudah saya siapkan juga tabelnya di sini. Kita akan ke bawah dulu gambarnya. Yang pertama kita mencari X1Y. Untuk mencari X1Y, tinggal kita kalikan X1 dikali Y sama dengan, lalu kita tarikkan ke bawah. Mohon maaf, sebelum ini selesai kita cari dahulu lah jumlahnya kali ya. Jumlahnya sama dengan sum kurung, tarik yang ini hingga ke bawah, enter. Nah, sudah, kita tarik ke samping agar nanti hasil dari semua kolomnya dapat otomatis terisi jumlahnya. Oke, seperti yang dilihat di sini untuk X1Y sudah dapat hasil keseluruhannya. Lalu kita cari X2Y hingga X3 pangkat 3. Caranya yaitu sama seperti tadi, X2Y X2 dikali dengan Y, enter. Tarik ke bawah. Lalu untuk X3 nya sama, X3 dikali Y, lalu tarik ke bawah. Selanjutnya itu X1 kali X2. Caranya X1 dikali X2, enter. Lalu tinggal kita tarikkan ke bawah atau di copy ke bawah. Lalu untuk X1 kali X3, X1 dikali X3, enter. Tinggal dikopikan keseluruhannya. Lalu untuk X2 dikali X3 sama dengan X2 dikali X3, enter. Lalu kita tarik juga ke bawahnya, atau dikopikan. Selanjutnya itu X1 kuadrat, yaitu X1 pangkat 2, enter. Tinggal kita tarikkan. Lalu X2 kuadrat, X2 dipangkatkan 2, enter. Lalu kita tarik juga lagi ke bawah atau dikopikan ke bawah. Dan terakhir yaitu X3 pangkat 2 atau X3 kuadrat sama dengan X3 pangkat 2, enter. Lalu kita kopikan ke bawah. Oke, setelah kita mendapatkan jumlah atau sigmanya dari Y hingga X3 kuadrat, selanjutnya itu menentukan matrik. Di sini sudah tersedia rumus matriksnya. Yang pertama yaitu N. N-nya di sini 12 karena semua datanya berjumlah 12 data.
12, lalu disusul dengan sigma X1. Sigma X1 yaitu 725. Lalu sigma X2 di sini yaitu 43. Lalu sigma X3 yaitu 815. Untuk kolom keduanya sigma X1 725. Lalu sigma X1 pangkat 2 atau sigma X1 kuadrat 4400. Ini 44.475. Lalu saya dulu ya, dikecilkan dahulu. Lalu ada sigma X1 X2 ini 2540. Lalu ada sigma X2 X3, maaf saya berbesar ya, sigma X1 X3 50.300. Lalu di kolom ketiganya yaitu sigma X2 43. Lalu sigma X1 X2 2540. Lalu ada sigma X2 kuadrat sigma X2 kuadrat 195. Lalu ada X2 X3 2825. Dan kolom keempatnya yaitu dimulai dari sigma X3 815. Lalu ada sigma X1 X3 50.300. Lalu ada sigma X2 X3 2825. Lalu yang terakhir yaitu sigma 3 kuadrat, itu 57.975. Selanjutnya yaitu H-nya. Untuk nilai H-nya dimulai dari sigma Y 1100. Lalu 1011, mohon maaf, 1011. Lalu ada sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X3Y. Tinggal kita buat. Sigma X1Y 61.685. Lalu ada ini, ada bawahnya sigma X2Y 3.581. Lalu X3Y 69.580. Setelah itu alangkah baiknya kita mengecek semua datanya dahulu apakah sudah valid atau belum. Karena sudah dibahas semuanya, langkah selanjutnya itu tinggal kita mencari matriks A1 nya. Untuk menentukan matriks A1 nih, kita tinggal mengubah, misalnya di sini matriks A1 berarti kolom 1, tinggal kita ubah kolom 1 ini dengan, atau ditukar dengan nilai H ini, yaitu dengan copy paste, lalu kita tinggal masukkan nilai selanjutnya. Oke.
Untuk menentukan matriks A2 sama, tapi yang kita tukar tuh ya yang kolom keduanya. Kita copy dulu. Oke. Lalu nilai H-nya C. Lalu selanjutnya yaitu nilai ini. Yang ini juga karena ini A3. Mohon maaf salah penulisan. A3 berarti yang diubah yaitu kolom ketiganya. Tinggal kita tarik Ctrl C, Ctrl V, lalu kita copy yang H. Kita copy yang H. Maaf, ada kesalahan ya. Kita kopikan Ctrl C, lalu kita kopikan yang ini. Ctrl C, lalu V. Lalu untuk matriks 4-nya yang kita ubah yaitu kolom keempat. Kita kopikan saja yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita kopikan hanya Ctrl V. Setelah kita menuangkan semua matriknya, selanjutnya itu tinggal mencari determinannya. Rumus untuk mencari determinan dari matriks-matriks yang telah kita buat ini itu sama dengan determ determ kita tarik semuanya yang dalam matriks ini. Ctrl C. Kita sudah dapat determinan A. Selanjutnya itu determinan A1. Caranya sama. mDeterm. Kita tarik lagi yang A1-nya aja. Oke. Lalu untuk A2-nya sama dengan mDeterm. Enter. Lalu untuk A3-nya kita lakukan cara yang sama hingga ke determinan keempatnya. Oke, setelah kita mendapatkan semua determinannya dari determinan A1, selanjutnya yaitu menentukan nilai B1 hingga B4-nya. Di sini sudah ada determinan A1. Untuk menentukan nilai B1-nya itu determinan A1, determinan A1 dibagi determinan A. Lalu untuk nilai B2-nya itu determinan A2 dibagi dengan determinan A. Dan determinan 3-nya determinan 3 dibagi determinan A sama dengan nilai B4-nya. Untuk itu determinan A4 dibagi determinan A sama dengan, setelah kita mendapatkan nilai B1 hingga B4, waktunya kita masukkan ke rumusnya, kita cocokkan ke rumusnya. Di sini sudah ada pola rumusnya, yaitu untuk Y B1 ditambah B2X1 ditambah B3X2 ditambah B4X3. Kita tuangkan ke dalam sini. Untuk B1 yaitu Ctrl C. Untuk B1 Ctrl C. Kita besarkan dikit. Untuk Y-nya yaitu
untuk B1 nya 26,60787 ditambah B2 X1, B2 nya yaitu 0,97776 tambah ditambah dengan X1 ya, terus ditambah dengan B3 X2, B3 nya yaitu 0,280124 di X2 tambah, lalu untuk yang terakhir yaitu B4 X3, B4 nya itu min 0,03573 X3. Oke, sebentar saya rapikan dahulu. Oke. Oke, setelah kita mendapatkan semua hasilnya, di sini ada kesalahan hampir saja, yang determinan B3 nya 0280124 dan 0776 26,60787. Oke, setelahnya kita coba atau kita uji coba untuk X1 nya. Untuk X1 nya sebagai contoh, nilai ujiannya misalnya 70, lalu total membolosnya itu 2 kali, lalu untuk X3 nya atau nilai kuisnya yaitu 80. Nah, di sini kita tinggal mencari nilai Y-nya. Untuk mencari nilai Y-nya yaitu kita coba rumus yang ini, sama dengan B1 ditambah B2 dikali X1 nya yaitu 70 ditambah B3 dikali X2 dikali ditambah B4 dikali X3, enter. Hasilnya maaf, terjadi kesalahan di sini. Baiklah, saya ulang lagi caranya.
M27. Saya ulangi caranya, yaitu sama dengan B1 yang ini, B1 787 dikali ditambah B2 dikali X1 ditambah B3 dikali X2 ditambah B4 dikali X3. Enter. Oke, seginilah dari nilai hasil akhirnya dari hasil ujian, hasil bolosnya, dan hasil nilai kuisnya. Oke, sudah terlihat, yaitu nilainya 92,7436679. Inilah nilai akhir yang dia dapatkan setelah diproses dari ketiga nilai yang ada di tabel tersebut. Sebenarnya ini adalah cara manual. Kita sudah mencarinya dengan cara manual. Selanjutnya yaitu kita mencoba mencari dengan cara otomatis atau menggunakan Excel Stat. Pastikan Anda sudah menginstal atau kamu sudah menginstal Excel Stat ini. Lalu kita start. Pilih yang ANOVA, continue, Excel Stat. Pilih yang regresi linear di sini. Mana dia? Bentar. Linear regression, pilih yang ini. Lalu untuk nilai kuantitatifnya kita ambil nilai Y-nya. Kita tarik ini. Lalu untuk kuantitatif atau nilai X-nya tinggal kita tarik nilai X1 hingga X3, tinggal kayak gini kan. Tarik oke. Di sini biasanya standarnya kita mencekliskan nilai variabel labelsnya, tapi di sini tidak perlu karena hasilnya akan keluar di sheet selanjutnya atau di set yang baru. Lalu kita tinggal kita okekan. Continue. Baiklah, hasilnya sudah keluar. Di sini terlihat RMSE, MAPE. Di sini adalah Godness of Fit statistiknya. Lalu ada model errornya, source-nya untuk X1, X2, X3. Nah, di sini kan ada nih rumusnya. Formulanya kita bandingkan dengan yang cara kita cari manual tadi, apakah sama atau enggak. Kita kopikan di sini aja. Oke, dilihat di sini nggak ada bedanya kan? Cuma di sini pada cara yang otomatis menggunakan Excel Stat, dia komanya tuh sampai habis, sampai 32, sedangkan di sini cuma diambil sebanyak 5 angka atau sampai 6. Tapi kalau menggunakan Excel Stat, angka dari berkomanya ini lebih lengkap. Makanya di sini. Tapi hasilnya tetap sama dan formulanya juga sama. Nah, untuk ini bisa nggak kita pakai angka lain? Bisa. Misalnya nilai ujiannya itu 80, membolosnya 3 kali, dan nilai kuisnya 90. Gak logis. 70. Ini kita ganti ya, lebih rendah. Maka hasilnya akan berubah seperti ini. Nilai hasil akhirnya sesuai dengan nilai ujian, nilai membolos, dan nilai kuisnya. Kiranya begitulah yang dapat saya sampaikan mengenai regresi berganda ini, 3 variabel. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.